Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Gian Rahma dengan NIM 0502022108. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari teman saya yaitu Mbak Cindy Romadian dan juga Nur Afni di Anggraini. Di sini kami akan memaparkan mengenai sejarah pemikiran ekonomi syariah periode kedua. Langsung saja kita simak materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Teori pemikiran ekonomi Al-Ghazali yaitu diantaranya yang pertama, perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Pemikiran Al-Ghazali atas perdagangan secara sukarela merujuk pada wahyu Allah pada Quran Surah An-Nisa 4 ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan publik, produksi barang-barang yang akan ditransaksikan di pasar merupakan kewajiban sosial. Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menjelaskan bahwa transaksi barter memiliki beberapa kelemahan. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya evolusi uang sebagai alat bayar dalam memitigasi problem dari barter. Dan yang keempat, peranan negara dan keuangan publik. Teori terkait peranan negara ini ialah sebagai lembaga penting yang mengawasi segala aktivitas ekonomi masyarakat yang diatur dengan sistem nilai tertentu dalam mencegah praktik kecurangan di dalamnya. Al-Ghazali juga membahas terkait sumber penyokong aktivitas negara dalam menjalankan fungsinya. Baik, untuk pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, penjabarannya yaitu persaingan pasar bebas, market supervisor, peranan negara, kepemilikan dan sumber daya ekonomi, beban pajak, dan konsep harga. Untuk penjelasan lebih lanjut yaitu beliau banyak membahas pentingnya persaingan dalam pasar yang bebas. Peranan market supervisor, negara harus mengimplementasikan aturan main sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan fair. Meski demikian, negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Negara juga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Aspek mikro yang dikaji oleh beliau misalnya tentang beban pajak tidak langsung yang dapat digeserkan oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk harga beli yang lebih tinggi. Beliau juga telah mengingatkan resiko yang dimungkinkan timbul jika menggunakan standar logam ganda. Di barat kemudian disebut hukum Gresham. Beliau juga membahas peranan permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga pada pasar kompetitif yang menjadi dasar penentuan keuntungan yang wajar. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Teori pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menghasilkan satu, mukaddimah, perdagangan internasional, hukum permintaan atau penawaran, industri dan kerajinan, emas dan perak, backward sloping sulfuric curve. Analisis Ibnu Khaldun dalam teori perdagangan internasional, dia menghubungkan perbedaan tingkat harga antara antar negara dan ketersediaan faktor-faktor produksi, sebagaimana dalam teori perdagangan internasional modern. Jika jumlah penduduk besar, maka akan terjadi spesialisasi kerja sehingga akan memperbesar surplus dan perdagangan internasional. Pandangan ilmu Khaldun ini dilengkapi dengan analisis tentang pertukaran di antara negara miskin dengan kaya, harsa ekspor impor, dan pentingnya kekayaan intelektual bagi proses pertumbuhan. Adapun teori pemikiran ekonomi Nasiruddin At-Tusi menghasilkan 1. Political ekonomi, 2. Pembagian tenaga kerja, 3. Strategi atau kerjasama, 4. Tabungan atau konsumsi berlebihan, dan yang terakhir pajak dan pertanian. Nasiruddin At-Tusi menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa. Jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil. Oleh karenanya diperlukan suatu strategi atau siasa atau politik yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama. Nasiruddin At-Tusi juga sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan untuk aset tidak produktif. Ia memandang pentingnya pertanian sebagai pondasi pembangunan ekonomi.
Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.